Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Alfianor, panggil saja Reja. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang database. Alangkah terlebih dahulunya kita mendownload SAM di Chrome. Jika sudah mendownload SAM, maka buka kembali ke halaman menu utama, buka SAM, maka akan tampilannya. Kita bisa lihat bersama tampilannya seperti di video ini, bahwa SAM telah berhasil di-download dan siap digunakan. Langkah selanjutnya kita akan menekan start pada Apache, terus pada MySQL kita tekan start juga untuk mengaktifkan sebuah sistem database agar bisa bekerja. Lalu tekan Windows plus R, tulis cmd, lalu tekan OK. Ketik cd c.2 garis miring SAM garis miring MySQL garis miring bin, lalu ketik MySQL uroot, ketik create database perbankan, jika ingin menampilkan sebuah database, ketik show database, tekan enter, lalu database akan muncul. Lalu ketik us perbankan. Jika berhasil, maka di bawahnya akan tertulis database change. Lalu kita ketik lagi, ketik create tabel nasabah untuk menampilkan tabel nasabah. Ikuti seperti yang ada di video sampai selesai untuk menampilkan sebuah tabel nasabah. Selanjutnya kita ketik lagi dash nasabah untuk menampilkan tabel nasabah yang telah kita lakukan tadi. Sebenarnya untuk tidak melihat tabel nasabah juga boleh, tapi karena di sini kita mendatabase, kita harus menampilkan sebuah dash nasabah agar kita tahu tabel nasabahnya gimana. Selanjutnya kita tulis lagi create tabel cabang bank dan seterusnya seperti yang ada di video, ikuti saja. Untuk menampilkan tabel seperti di atas, tulis lagi dash cabang bank, maka akan keluar hasilnya tabel seperti ada yang di video. Kita sudah membuat tabel dash nasabah dan dash cabang bank. Selanjutnya kita akan menuliskan lagi untuk menampilkan tabel create tabel rekening dan seterusnya, ikuti saja seperti yang di video. Lalu kita ketik dash rekening untuk menampilkan tabel rekening seperti ada di video. Kalian bisa lihat apa yang beda dari dash nasabah, dash cabang bank, dan dash rekening. Selanjutnya kita akan membuat create tabel transaksi. Ikuti saja ada yang di video sampai selesai untuk menampilkan sebuah tabel transaksi. Selanjutnya kita akan ketik dash transaksi untuk menampilkan tabel transaksi. Lihat perbedaan tabel transaksi dari ketiga lainnya. Selanjutnya kita ketik lagi create tabel nasabah hasil rekening. Ikuti saja seperti yang ada di video. Lalu ketik dash nasabah hasil rekening untuk menampilkan tabel yang kita inginkan. Selanjutnya kita ketik show tables untuk menampilkan tables in perbankan. Dalam melakukan tabel database ini, biasanya kesalahan itu biasanya terjadi di antara huruf yang ketinggalan atau huruf yang terganti. Untuk mengingatkan, hati-hati dalam mengetik membuat tabel database, karena yang sering dialami yaitu karena hurufnya tertinggal atau hurufnya beda, itu akan menyebabkan error pada database tersebut yang tidak bisa menghasilkan tabel yang seperti ada di dalam video ini. Selanjutnya kita tulis alter tabel nasabah add, tanggal lahir, date not null,
Selanjutnya kita juga tulis dash nasabah untuk menampilkan tabel nasabahnya. Kalian bisa lihat sendiri yang ada di dalam video ini. Selanjutnya kita ketik alter tabel nasabah modify tanggal lahir voucher dalam kurung 10 not 0. Lalu kita ketik dash nasabah, maka akan menampilkan tabel nasabah. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dari dua tabel di atas yang dash nasabah dan setelah dash nasabah. Lalu kita ketik alter tabel nasabah drop tanggal lahir. Setelah berhasil, lalu kita ketik lagi dash nasabah untuk menampilkan tabel nasabah, dan kita melihat ada perbedaan dari dash nasabah yang di atas dan nasabah kita setelah melakukan drop tanggal lahir. Drop tanggal lahirnya hilang. Setelah itu kita ketik lagi alter tabel nasabah, change nama nasabah, nama voucher 50. Lalu kita ketik lagi dash nasabah untuk menampilkan tabel nasabah yang sebelum-sebelumnya juga. Kita lihat ada perbedaannya dari tabel yang di atas sama tabel yang setelah kita lakukan change nama nasabah. Lalu ketik alter tabel nasabah rename to NSB, karena yang awalnya nasabah kita ubah jadi NSB. Kalau kita tetap menulis dash nasabah, maka akan terjadi error karena format awalnya kita sudah mengubah nasabah menjadi NSB. Maka tulisannya adalah then NSB, maka tabelnya akan berhasil. Selanjutnya kita akan ketik insert into NSB values seperti yang ada di video, ikuti saja. Selanjutnya kita ketik select from NSB untuk menampilkan sebuah tabel. Ketik update NSB set alamat nasabah Banjarbaru where ID nasabah. Lalu ketik select from NSB. Selanjutnya ketik delete from NSB where ID nasabah -1. Setelah itu ketik select from NSB, maka akan muncul tabel yang dimana nomor satunya sudah tidak ada karena sudah dihapus. Lalu kita ketik select from NSB where alamat nasabah Banjarbaru. Lalu kita ketik select from NSB where nama nasabah Adit. Itu maka akan error. Yang benar adalah kita ketik select from NSB where nama Adit, karena tidak ada nasabah maka itu akan benar. Kalau ada nasabah setelah nama, maka itu akan terjadi error.
Selanjutnya kita ketik select from NSB order by nama dash. Lalu ketik select from NSB order by nama ASC. Fungsinya adalah untuk mengetahui huruf berawan huruf abjad, huruf yang paling atas yaitu A sampai Z. Kalau untuk yang dash mulai dari Z sampai A, itu perbedaannya. Lalu ketik select NSB nama from NSB, maka tabelnya akan keluar nama. Setelah itu kita ketik select from NSB where nama like ampersand. Tujuan menggunakan persen ini untuk menampilkan sebuah nama yang berawalan huruf M, contohnya Malik. Begitu juga seterusnya. And